Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Krisbianti dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi Universitas Tikubang, Semarang. Saya dari kelas akuntansi F1 dengan NIM 2005520103. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip dasar etika bagi seorang akuntan, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho selaku dosen pengampu. Pertama yaitu pendahuluan. Prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang akuntan. Kerangka kerja konseptual menetapkan pendekatan yang perlu diterapkan oleh seorang akuntan yang membantunya dalam memenuhi prinsip dasar etika tersebut. Seorang akuntan memiliki 5 prinsip dasar etika yang harus dipatuhi dalam melakukan tugasnya. 5 prinsip dasar etika tersebut diantaranya integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Berikut sekilas mengenai 5 prinsip dasar etika bagi seorang akuntan. Untuk yang pertama, integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Untuk yang kedua, objektivitas, yaitu tindakan mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Untuk yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Keempat, kerahasiaan, di mana dalam prinsip kerahasiaan, seorang akuntan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Untuk yang terakhir yaitu perilaku profesional, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan. Selanjutnya kita akan membahas masing-masing dari 5 prinsip dasar etika bagi seorang akuntan. Untuk yang pertama yaitu integritas. Seorang akuntan harus memenuhi prinsip integritas yang mensyaratkan seorang akuntan untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Di mana yang dimaksud lugas dan jujur dalam prinsip integritas di sini yaitu seorang akuntan harus berterus terang dan selalu mengatakan sesuai fakta yang ada atau sesuai kebenaran. Oleh karena itu, seorang akuntan dituntut untuk menjaga integritas dalam menjalankan pekerjaannya. Seorang akuntan tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika akuntan percaya bahwa informasi tersebut berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material, berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati, atau terdapat penghilangan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. Untuk yang selanjutnya yaitu prinsip objektivitas. Dalam prinsip objektivitas, seorang akuntan harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan seorang akuntan tidak boleh mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias,
benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Seorang akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu mempengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut. Untuk prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan seorang akuntan untuk 1. Mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk yang kedua, bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Ketiga, menjaga kompetensi profesional mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, serta bisnis yang relevan. Pengembangan profesional berkelanjutan memungkinkan akuntan untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional. Untuk yang keempat yaitu kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penguasaan secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kerahasiaan. Pada prinsip kerahasiaan di sini dimaksudkan bentuk perlindungan kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi tempatnya bekerja kepada seorang akuntan dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga. Adapun syarat keadaan ketika seorang akuntan harus mengungkapkan informasi rahasia tersebut, diantaranya 1. Pengungkapan disyaratkan oleh hukum, misalnya pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti dalam proses hukum, atau pengungkapan kepada otoritas publik yang berwenang atas terjadinya indikasi pelanggaran hukum. Untuk yang kedua yaitu pengungkapan diizinkan oleh hukum dan diperkenankan oleh klien atau organisasi tempatnya bekerja. Untuk yang ketiga, terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan jika tidak dilarang oleh hukum. Untuk mematuhi penelaahan mutu oleh asosiasi profesi. Untuk merespons pertanyaan atau investigasi oleh asosiasi profesi atau badan regulator. Untuk melindungi kepentingan profesional akuntan dalam proses hukum atau untuk mematuhi standar profesional dan standar teknis termasuk persyaratan etika. Dalam memutuskan untuk mengungkapkan atau tidak informasi rahasia, seorang akuntan juga harus mempertimbangkan keadaan yang relevan termasuk 1. Apakah kepentingan semua pihak dirugikan, termasuk pihak ketiga yang kepentingannya terpengaruh, jika klien atau organisasi tempatnya bekerja menyetujui pengungkapan informasi tersebut. Untuk yang kedua, apakah semua informasi yang relevan diketahui dan didukung bukti yang kuat. Yang ketiga, apakah pihak-pihak yang dituju merupakan penerima yang tepat. Seorang akuntan harus mematuhi prinsip kerahasiaan yang mensyaratkan agar seorang akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Akuntan harus 1. Mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja termasuk dalam lingkungan sosial dan khususnya kepada rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat. Untuk yang kedua,
menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. Untuk yang ketiga, menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja. Untuk yang keempat, tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis di luar kantor atau organisasi tempatnya bekerja tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Untuk yang kelima yaitu tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Untuk yang selanjutnya yaitu tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apapun, baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis maupun setelah hubungan tersebut berakhir, dan melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personel yang berada di bawah pengawasannya serta individu yang memberi advice atau bantuan profesional untuk menghormati kewajiban seorang akuntan guna menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Untuk prinsip yang terakhir yaitu prinsip perilaku profesional. Seorang akuntan harus mematuhi prinsip perilaku profesional yang mensyaratkan agar seorang akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi. Perilaku yang mungkin mendiskreditkan profesi termasuk perilaku yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik profesi. Seorang akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apapun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi, dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, seorang akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur dan mengatakan yang seharusnya atau sebenarnya sesuai dengan fakta dan data, serta tidak membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh. Untuk yang kedua, membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan pihak lain. Dari materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan menjadi akuntan yang baik jika dalam menjalankan pekerjaannya atau tugasnya, mereka dapat menerapkan prinsip dasar etika bagi seorang akuntan dengan baik, di mana pada prinsip dasar etika sangat jelas hal yang mana yang boleh dilakukan dan hal mana yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang akuntan. Seorang akuntan juga diwajibkan untuk bersikap jujur dalam menjalankan pekerjaannya dan juga dapat membedakan mana informasi yang bersifat rahasia dan mana informasi yang tidak bersifat rahasia. Di mana jika terdapat suatu informasi yang bersifat rahasia, maka seorang akuntan tidak diperbolehkan untuk menyampaikannya kepada pihak lain kecuali adanya alasan yang jelas dan memang sudah diperbolehkan atas dasar hukum dan terkait
oleh syarat-syarat informasi yang dapat diungkapkan oleh seorang akuntan. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dalam penyampaian informasi maupun penyajian data. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.